Pemirsa, terima kasih Anda terus setia bersama dengan kami di Resep Ilahi bersama dengan Dr. Sukiman Rusli. Masih belajar tentang miras alkohol. Tapi pemirsa mungkin juga ada yang bertanya sama seperti saya pemirsa. Kemudian ketika kita juga merasakan rasa-rasa galau, kita juga merasakan semangat yang turun. Ada nggak sih sesuatu yang halalan toiban yang bisa kita konsumsi begitu ya? Dan juga memiliki efek yang serupa, meningkatkan semangat, meningkatkan rasa senang begitu ya, dan juga rasa hilang galau gitu. Ada nggak sih dokter konsumsi yang halalan toiban yang bukan miras alkohol apalagi narkoba gitu ya, bukan hal semacam itu tapi punya efek yang sama gitu? Tentu ada ya, tapi efek yang khusus merangsang kinerja otak itu ya tentu sudah ada kelompoknya. Betul. Ya seperti narkoba, psikotropika tadi yang pernah kita bicarakan ya. Ini alkohol ya. Kopi pun juga cukup merangsang. Rokok pun awal-awal juga merangsang kerja saraf. Nah, itu. Hanya kalau berkelanjutan, berlebihan kalau itu berlebihan, yang buruk ya. berkelanjutan baru dia grafiknya menurun. Jadi kemampuan fisik, kemampuan berpikir, fisiologis tubuh itu menurun, kinerja organ tubuh itu menurun. Nah, itulah dampak-dampak sesuatu minuman atau makanan yang mendatangkan kecanduan tadi. Nah, atau bisa nggak dokter, kita juga nih kalau orang tua suka bilang jangan sampai lemes nanti kamu konsumsi teh manis misalnya atau sesuatu yang manis atau bagaimana, itu benar nggak dokter? Ya memang. Dalam ilmu gizi, yang penambah energi itu memang tetap ada. Ya. Biasanya penambah energi itu ya memang kelompok karbohidrat. Nah, ini karbohidrat itu menghasilkan glukosa. Nah, glukosa kalau udah bekerja di otak itu berfungsi baik dia. Ya. Kalau dopamin, serotonin dilepas cukup banyak, itu orang tuh berbahagia, bergembira dan bersemangat itu, ya. Gitu loh. Nah. Jadi sebenarnya kembali lagi ke pola hidup sehat begitu ya dokter ya. Betul ya. Agar kita sebenarnya ini pemirsa, sebelum kita mencari obat ya, kadang-kadang kita suka terlalu fokus mencari obat dari sebuah penyakit, tapi kita lupa bagaimana cara menghindari penyakit gitu ya dokter ya. Karena orang ini kan mereka biasanya yang ke alkohol karena mereka ngerasa aduh udah mulai galau nih, mulai berasa capeknya nih ngerjain hal-hal gitu ya, kerjaan dan lain sebagainya. Tapi mereka lupa cara mengatur pola hidup sehat. Boleh diingetin lagi dokter, supaya emang gimana caranya? Ini pemirsa juga mungkin langsung nanya nih. Baiknya pada orang-orang yang eksekutif ya, yang bekerja aktif ya di kantor atau sebagai apa, atau public figure ya, itu memang baiknya mengatur ya, mengatur kinerja kita sehari-hari itu apa. Mulai pengaturan pemikiran dulu. Nah, itu yang 3 itu diatur. Yang kedua baru diatur aktivitas fisik. Nah, apa yang kita lakukan. Yang ketiga diatur apa yang kita konsumsi. Nah, apa yang kita konsumsi itu lihat. Kalau semuanya halalan toiban tentu oke-oke saja. Ya. Tapi kalau udah mendatangkan yang tidak toyib, ya, yang tidak baik, apalagi mendatangkan kecanduan, pikirkanlah agak 2 kali. Jangan mudah terjebak hal yang demikian. Gitu. Yang banyak orang kan coba-coba, Irma. Bagaimana sih rasanya? Sekali deh, gitu ya. Sekali deh. Nggak apa-apa kok. Walaupun alkohol haram. Nanti berhenti deh, gitu ya. Habis sekali berhenti, gitu. Nah, itulah. Lupa di sana ada efek candu. Ada kecanduan yang menyerumuskan dia, gitu loh. Ya. Kita udah kupas tadi kan, ya. Kalau alkohol kelebihan, apalagi dosis tinggi yang dikonsumsi 45% itu, waduh, bukan main. Tapi semuanya gengsinya diganggu. juga tinggi dokter. Apanya? Gengsinya juga tinggi. Kebanyakan ayo kita main tinggi-tinggian persentase alkoholnya gitu kan. Tapi kalau umat muslim terjebak dengan pendapat demikian, itu kesulitan kita tuh Irma. Sebab dia mengkonsumsi yang haram, kemudian gengsinya katanya tinggi, itu tidak mungkin itu, salah itu. Itu keliru, jadi harus hati-hati ya pemirsa ya. Nah ini dia, tapi dokter, tadi kan juga dokter sampaikan harus mengkonsumsi yang memang kita butuhkan gitu ya. Ada nggak dokter rekomendasi vitamin jenis apa gitu yang harus kita konsumsi? Biasanya kan kita kebanyakan mengkonsumsi vitamin C gitu ya, atau mungkin ada nggak sih tambah-tambahan vitamin yang baiknya kita konsumsi? Apakah itu juga disesuaikan dari usia, dari kerja kita sehari-hari atau apa? Pertama Irma, jangan lupa asupan gizi seimbang tetap dulu, tidak boleh dirubah itu.
Baik. Itu tidak boleh dirubah. Ini protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral harus seimbang masuk ke tubuh. Nah, pada keadaan tertentu boleh ya beberapa yang berlebihan. Misalkan Irma sebut tadi vitamin, ya vitamin C, vitamin E, ada zinc, ya itu kadang-kadang dilebihkan pada waktu-waktu tertentu. Baik. Tapi kalau kerja fisik yang kuat, membanting tulang dari pagi sampai petang, ya mencari sesuap nasi untuk dimakan. Mencari berlian aku, dokter. Bukan mencari sesuap nasi ya. Enggak, dokter. Nah, itu karbohidrat jangan kurang. Oh, baik. Ya. Jadi jangan dihindari, jangan sama sekali tidak mengkonsumsi apa-apa ya. Kalau sedang bertumbuh, perlu berpikir banyak ya, atau sedang sakit, perlu pemulihan jaringan, penyembuhan dari penyakit. Protein jangan lupa. Itu asam amino. Ada namanya asam amino esensial. Asam amino yang sangat dibutuhkan tubuh, tapi tubuh tidak bisa membikinnya. Harus datang dari luar. Datang dari luar. Nah, ini ada yang bentuknya vitamin itu sendiri, berbentuk obat atau pil tadi, atau ada makanan? Ini begini, semua vitamin semuanya itu dalam makanan itu sudah ada semua itu. Tapi, nah ini kemajuan farmasi, ya dia bikin dalam bentuk obat, bentuk tablet, bentuk apa, atau bentuk cairan infus yang diberikan kepada orang itu. Sebagai pertolongan pertama ya, supaya cepat ya. Baik. Tapi kalau dalam makanan sendiri, tadi dokter kan kalau disampaikan kalau kita kerja fisik begitu ya, jangan sampai lupa protein juga tumbuh kembang ya, sibuk. Harus. Nah itu apa dokter bahan makanannya? Ya kan jelas sekali, kalau protein banyak terdapat pada makanan hewani. Itu daging tuh ada orang pantang banget daging, kan tidak mungkin sebenarnya. Ya. Daging merah, daging putih ya, itu tuh makronutrien namanya, itu sangat penting. Ya. Kemudian ikan, ya, telur, susu, ya. Dari padi-padian pun, dari umbi-umbian pun juga ada protein. Ada. Ya. Tahu tempe itu tinggi protein. Tahu tempe. Daripada minum alkohol, daripada uang membeli alkohol yang dalam botol canggih itu, kenapa nggak dibeli makanan? Tahu tempe dapat banyak ya dokter ya, Masya Allah. Tetap mendapatkan kesehatan, mendapatkan gizi, cukup gizi, dan tetap sehat, halalan toiban, insya Allah kita bisa menggapai sehat walafiat. Terima kasih dokter sudah berbagi kali ini, sehat selalu, dan pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Bagaimana, apakah cukup ilmu kita hari ini? Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat menjadi bekal kita menjalani kehidupan selanjutnya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Saya Hermana Septiana pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.